dikarenakan berada di pinggir kali dan rumput yang sangat tinggi tidak bisa kami lewati. Kita dapat satu ob yang kuatnya satu hijau. Wah, sekarang Nah, ya. lihat dulu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu kembali dengan kami, Kings Majorian. Masih di tempat yang sama, yaitu Bubulak, daerah Bojonghuni, Kabupaten Ciamis. Setelah kami melarung pusaka-pusaka yang kami dapat di konten sebelumnya, kami pun duduk santai dengan Kang Iwir, ngobrol-ngobrol ringan sambil ngopi. Selama kami ngobrol dan menghabiskan kopi, kami mencoba menyimpan satu kamera di lokasi yang agak jauh dari tempat ini. Karena tujuan kami berikutnya adalah sebuah keramat di seberang keramat ini yang terkenal dengan nama Keramat Prabu. Di Keramat Prabu ini beredar mitos bahwa pernah ada orang bertapa di tempat ini dan kemudian hilang. Ada pula yang menyebutkan bahwa ada orang yang sedang mencari kayu bakar di sini, tiba-tiba ada ular yang sangat besar turun dari atas pohon. Dan penampakan-penampakan lainnya yang kami terima cerita-cerita tersebut dari warga sekeliling lokasi ini. Kami akan berangkat tepat pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini adalah hasil rekaman dari kamera yang kami simpan menggunakan tripod jauh dari tempat kami ngopi. Di sini banyak sekali energi-energi cerdas yang masih murni, yaitu orbs. Energi cerdas yang masih murni akan berwarna putih. Hanya ada 1-2 di sini yang berwarna biru, hijau, dan lain sebagainya, di mana ob-ob tersebut sudah dimanfaatkan atau ditumpangi oleh makhluk astral. Banyak sekali percikan-percikan cahaya dari samping kamera, dan juga di sini mulai banyak asap, sementara di lokasi ini tidak ada satu orang pun, karena semua anggota tim berada di saungnya Kang Iwir. Tepat pukul 00, tim mulai berangkat menuju ke lokasi yaitu Keramat Prabu. Ini gimana Kang? Salah satu pintu menuju yang tadi ya, alternatif yang tadi. Ratmaja. Ya. Oh, ini makam lama ya. Nah, inilah suasana menuju keramatnya di Bojonghuni. Ketika tim memasuki lokasi, di sini terlihat jelas bahwa keramat yang satu ini ternyata lebih tua dari keramat Ki Wangsa. Sebelum tim mencapai ke lokasi utama yaitu Keramat Prabu, keramat ini dikelilingi oleh kuburan-kuburan yang sangat tua. Kami tidak mengetahui yang sebenarnya keramat mana yang lebih tua menurut warga setempat, tetapi dari olah rasa, olah pikir, dan membaca rekaman alam dengan memanfaatkan obat atau energi-energi cerdas yang masih murni tersebut, kami membaca bahwa keramat ini jauh lebih tua dari keramat Ki Wangsa. Dan tim pun menangkap ada beberapa energi negatif yang sangat kuat di lokasi ini. Dan itulah salah satu alasan kenapa
ada orang yang pernah bertapa di lokasi ini. Akhirnya kami sampai ke tempat tujuan. Assalamualaikum. Inilah yang dituju. Wiratmaja ya, Kang. Ada berapa ini? 1, 2, 2. Ini masih kayak tidak Islam di Ciamis. Kalau sebelah sini udah perkebunan, udah pecukan. Oh ini masih ini Ciamis. Tugu-tugunya masih ada. Oh ke sana. Oh ada kuburan juga. Ini tuh. Oh iya. Ini udah masuk Cirebon. Ini udah ada. Waduh sayang. Jalan mana? Susah ya. Oh itu kan Jalannya. Oh itu ya. Setelah memeriksa lokasi utama, tim melanjutkan ke tempat berikutnya karena menurut Kang Iwir agak di depan sedikit ada satu lagi keramat tetapi sudah dirobah bagian tengah dari Ciamis, sementara yang sudah dirobah kanan kiri itu berasal dari Cirebon. Di lokasi pemakaman yang kami tuju setelah lokasi utama, di sana kami tidak merasakan ada energi kuat yang berasal dari makhluk astral. Karena mungkin di tempat ini tidak pernah ada orang yang meminta hal-hal yang instan. Udah Cirebon, Supana udah Cirebon. Makam siapa Kang? Ini yang disebut masyarakat mah Bah Oneng. Setelah kami berkeliling melihat-lihat lokasi ini, ternyata energi-energi terkuat berada di bagian tengah keramat ini, yaitu di keramat utama. Menurut warga sekitar, di sini pernah ada orang bertapa dan kemudian hilang. Ada yang mempercayai bahwa beliau itu moksa dan ada juga yang mempercayai bahwa petapa tersebut ditelan ular besar yang selalu turun dari pohon. Tetapi setelah kami olah rasa dan olah pikir di sini, kami mencoba membaca rekaman alam yang ada dari energi-energi cerdas yang ada di lokasi ini. Ternyata petapa tersebut lari tunggang langgang setelah melihat sesuatu. Tempat ini tidak layak untuk dijadikan Tuhan kedua, tempat meminta. Tempat ini bukti bahwa kita mempunyai leluhur. Tempat ini untuk mengingatkan kita dan lebih mengenal leluhur. Karena kuburan jelas bukan tempat meminta. Ada banyak orang yang meminta di kuburan, tetapi dari yang saya tangkap di sekeliling, semuanya hanya ilusi. Semuanya hanya mabuk dengan ilusi di mana mereka malam datang ke tempat ini meminta harta karun, meminta lain-lain hal sebagainya. Tetapi mayoritas dari keseluruhan semuanya nol besar. Mau tidak mau mengakui itulah fakta yang ada, semuanya nol besar. Tidak ada yang dapat emas, tidak ada yang tiba-tiba mendapat ilmu, dan tidak ada yang tiba-tiba menjadi sakti. Semuanya hanya terjebak di halusinasi manusia-manusia yang meminta kepada kuburan. Mereka adalah manusia-manusia yang belum mampu untuk menyelaraskan tritang tudiri atau trisula diri, yaitu nalar, naluri, dan nurani. Di sekeliling kami sering menemukan orang yang memproklamirkan diri sebagai paranormal.
sebagai orang pintar, karena menurut pengakuan mereka, ada yang sering bertawasul di keramat-keramat. Ada lagi sebagian yang menyebutkan bahwa dia sering tirakat, dia sering puasa, dia sering wirid. Semua itu akan nol besar seandainya ritual-ritual tersebut dilakukan tanpa spiritual dan intelektual. Tidak paham tentang jagat kecil, yaitu dirinya sendiri, apalagi jagat besar, yang akhirnya terjebak di ranah halusinasi karena merasa telah melakukan ritual-ritual tersebut. Dan di hati kecil terasa bahwa aku telah mempunyai ini, dia telah mempunyai ini, yang pada kenyataannya adalah nol besar. Dan kemudian akan menjadi sesuatu hal yang lucu seandainya mulai banyak orang berdatangan dengan permasalahan-permasalahan yang memerlukan sebuah solusi. Orang yang mempunyai masalah tersebut akan mengutarakan permasalahannya. Dan yang memproklamirkan diri sebagai paranormal, dia akan nyeletuk apapun yang ada di otaknya. Karena dalam keadaan bingung, akhirnya yang bertanya pun akan tersugesti. Karena yakin bahwa orang yang dia tanya adalah paranormal dan orang pintar. Kemudian, orang tersebut akan mengiyakan apa yang dikatakan oleh paranormal abal-abal tersebut. Mau tidak mau mengakui, inilah yang banyak terjadi di sekitar kita. Ada orang mendatangi paranormal yang paranormal tersebut terjebak di halusinasi dan hanya bermain di sugesti. Orang tersebut menanyakan tentang pekerjaan, sementara yang ditanya adalah seorang pengangguran, tidak mempunyai pekerjaan dan hanya mengharapkan uang dari orang yang bertanya kepada dia. Ada orang datang menanyakan tentang masalah rumah tangga dia yang membutuhkan solusi, sementara yang ditanya rumah tangganya pun sedang semrawut. Ini adalah contoh yang untuk kita sangat unik dan sangatlah lucu. Inilah di kita. Mayoritas dari kita lebih terjebak hanya di syariat tanpa memahami hakikat dan makrifat. Tim berhasil menetralisir wujud manifestasi yang ada di sini. Ternyata apa yang kami dengar dari warga, kenapa ada orang bertapa di sini untuk mengejar sesuatu, ini sesuai dengan apa yang mereka kejar yang kami dengar. Dan ketika kami simpan beberapa hari, batu ini bisa tumbuh semakin besar. Itu yang sempat membuat kami bingung. Ini adalah salah satu energi terkuat yang berada di lokasi keramat utama. Ini adalah bagian pinggir dan ada yang lebih kuat lagi, yaitu di bagian tengah keramat ini. Kami lanjut dengan penetralisiran yang kedua. Kedua wujud manifestasi yang kami dapat dari kuburan utama ini adalah dua batu, dan batu tersebut ternyata bisa menyerap energi. Di saat batu tersebut kami transfer energi, batu tersebut tumbuh, yang ketika kami mendapatkan batu tersebut sebesar biji beras, batu tersebut tumbuh maksimal menjadi sebesar telur burung pipit. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang pernah menemukan benda seperti ini. Kami tidak tahu diperuntukkan untuk apa pada masanya. Kami hanya mencoba menyimpan sebentar untuk menghilangkan rasa penasaran kami. Setelah itu, keseluruhannya
kami larung di Sungai Cileer di samping tempat Kang Iwir. Di lokasi ini hanya terdapat dua energi yang sangat kuat. Itu yang coba kami netralisir kemudian untuk dilarung, karena ada orang-orang yang selalu datang ke sini berharap mendapatkan benda tersebut untuk lebih membantu usaha mereka dan lain sebagainya. Mereka yang datang ke tempat ini untuk bertapa ataupun bertirakat dengan harapan mendapatkan imbalan benda tersebut yang bisa membantu mengangkat kehidupannya dan kemudian menganggap benda-benda tersebut menjadi Tuhan kedua, yang lama-kelamaan akan lupa dengan Sang Pencipta yang sebenarnya. Seperti biasa, di lokasi-lokasi yang dianggap wingit atau angker di mana kami mencoba menetralisir, selalu ada semut api. Di sini pun begitu selesai penetralisiran yang kedua, tiba-tiba banyak sekali semut api, sementara pada awal penetralisiran semut tersebut tidak ada sama sekali. Tim pun mencoba berjalan lebih dalam ke bagian luar dari keramat ini di sisi yang lainnya. Di sebelah sana tidak ada apapun, hanya ada satu energi yang sangat besar, dan makhluk tersebut sering memanipulasi manusia, mengiming-imingi sesuatu, dan makhluk astral tersebut berada di pohon aren, di mana pohonnya agak sedikit susah kami jangkau dikarenakan berada di pinggir kali dan rumput yang sangat tinggi tidak bisa kami lewati. Kita dapat satu ob yang kuatnya satu hijau. Wah, sekarangnya. Nah, Iya. lihat dulu. Di sini Kang Adi mencoba untuk menetralisirnya Ya. dengan menarik dari jauh. Ada kan? Kamu. Wujud manifestasi yang kami dapat di luar lokasi keramat ini ternyata berusia jauh lebih muda dari yang kami dapat di bagian dalam keramat, karena benda ini sudah terbuat dari logam. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Sampai ketemu di perjalanan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Mas.